Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan dengan NIM 23101171 dari Prodi Ilmu Komputer kelas IK 23B. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan UTS sistem operasi saya, yaitu membuat video algoritma penjadwalan dan pilih salah satu, yaitu saya memilih FirstCom Verser atau FCFS. Nah, pertama yaitu penjelasan dari FirstCom Verser. Nah, FirstCom Verser ini adalah salah satu algoritma penjadwalan paling sederhana, di mana proses yang tiba paling awal akan dieksekusi lebih dahulu. Dengan kata lain, proses akan dilayani berdasarkan urutan kedatangannya di antrian. Algoritma ini sering disamakan dengan metode FIFO atau first in, first out dalam FCFS. Nah, proses yang tiba pertama akan diselesaikan terlebih dahulu sampai selesai sebelum CPU mulai mengeksekusi proses berikutnya. Oke, yang kedua selanjutnya itu cara kerja algoritma dan karakteristiknya. Nah, yang pertama yaitu cara kerja algoritma FCFS. Yang pertama adalah antrian berdasarkan kedatangan, atau ketika proses baru tiba, proses tersebut ditempatkan di antrian dalam kedatangannya. Seperti yang kita ketahui di sini ada antriannya karena first in, first out. Oke, yang selanjutnya itu pemilihan proses. Adalah CPU memilih proses di urutan terdepan dalam antrian untuk dieksekusi. Nah, selanjutnya yaitu eksekusi non-preemptif. Nah, setelah proses mulai dieksekusi, proses tersebut akan dijalankan hingga selesai tanpa interupsi. Nah, yang terakhir yaitu lanjut ke proses berikutnya. Atau setelah satu proses selesai, CPU akan beralih ke proses berikutnya di antrian sesuai urutan kedatangan dari proses tersebut. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik. Nah, karakteristik algoritma FCFS adalah yang pertama non-preemptif, atau bisa disebut proses berjalan tanpa interupsi sebagai selesai. Nah, yang kedua yaitu first in, first out atau FIFO. Eksekusi proses sesuai urutan kedatangan. Nah, selanjutnya yaitu tanpa prioritas atau semua proses dijalankan sesuai urutan kedatangan. Nah, selanjutnya yaitu convoy effect atau proses panjang membuat proses lain menunggu lama. Oke, dan yang terakhir yaitu kurang cocok untuk sistem interaktif atau tidak ideal untuk kebutuhan respon cepat. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan atau keuntungan algoritma. Nah, algoritma ini mempunyai kelebihan, di antara lain adalah sederhana dan mudah dipahami atau mudah diimplementasikan dan dioperasikan oleh orang-orang. Oke, yang kedua yaitu tidak ada starvation atau semua proses mendapat giliran eksekusi sesuai urutan kedatangannya. Seperti yang disebut tadi, first in, first out, yang artinya antri. Oke, efisien. Yang ketiga yaitu efisien untuk proses batch atau cocok untuk sistem yang mengelola proses berdasarkan proses besar dengan waktu eksekusi yang serupa. Dan yang terakhir adalah algoritma ini transparan. Nah, atau bisa disebut pengguna dapat dengan mudah memahami urutan eksekusi pada proses algoritma ini. Oke, selanjutnya yaitu kita memasuki kekurangan algoritma FCFS. Walaupun algoritma ini mempunyai banyak kelebihan, tentunya algoritma ini mempunyai kekurangan juga. Yaitu sebagai berikut, yaitu convoy effect yang menyebabkan proses panjang dapat menyebabkan penundaan untuk proses lainnya. Nah, yang kedua yaitu waktu tunggu tinggi sehingga proses kecil harus menunggu proses besar selesai. Nah, yang ketiga yaitu kurang efisien untuk sistem interaktif karena respon yang lambat pada sistem
yang membutuhkan interaksi cepat. Mungkin algoritma ini kurang efisien ya, masih oke. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah tidak optimal untuk beragam waktu proses tunggu rata-rata karena dapat meningkat secara signifikan. Oke, selanjutnya yaitu pengerjaan dan penjelasan solusi. Oke, kita akan memasuki contoh soal. Nah, diketahui terdapat tiga antrian proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu P1 dengan waktu kedatangan 0 dan burst time-nya 8 ms. Oke, dan P2 dengan waktu kedatangan 2 ms dan burst time 4 ms. Nah, P3 atau proses terakhir adalah waktu kedatangannya 4 ms dan burst time-nya 9 ms. Oke, saya punya 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah tentukan urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma FCFS. Yang kedua yaitu hitung waktu selesai atau completion time, dan waktu tunggu atau waiting time, dan terakhir yaitu turnaround time untuk masing-masing proses. Pertanyaan terakhir yaitu hitung rata-rata waktu tunggu atau waiting time dan rata-rata turnaround time atau TAT. Oke, kita akan memasuki penjelasan soal. Yang pertama yaitu menentukan urutan eksekusi. Nah, kita seperti yang kita lihat tadi, berdasarkan waktu kedatangan, urutan eksekusinya seperti pada ini sendiri, yaitu yang pertama yaitu P1, dilanjut oleh P2, dan terakhir yaitu P3. Oke, kita akan memasuki nomor 2, yaitu menghitung completion time atau CT. Nah, completion time itu P1-nya yang selesai pada saya akan mengulang dari nomor 2, yaitu hitung completion time atau CT. Nah, P1 selesai pada dengan rumus yaitu burst time sebelumnya ditambah dengan burst time proses sekarang. Nah, karena P1 ini adalah yang pertama, jadi tidak ada proses lainnya, ya inilah jawabannya. Burst time-nya yaitu 8 dan completion time dari P1 tidak berubah yaitu 8 ms. Nah, selanjutnya yaitu P2 dengan burst time dari sebelumnya yaitu P1 atau sama dengan 8 dan ditambah dari burst time dari P2 yaitu 4 dengan hasil 12 ms. Oke, P3 dengan 12 ms dari sini dan ditambah dari burst time P3 itu sendiri yaitu 21 ms. Nah, kita memasuki yang kedua dari nomor 2 yaitu waiting time. Nah, waiting time ini adalah proses. Nah, waiting time ini adalah burst time dari jumlah proses sebelumnya dikurangkan waktu kedatangan proses tersebut. Nah, yang pertama waktu kedatangannya dari P1 adalah 0 dan tidak ada proses sebelumnya, yaitu proses pertama langsung mulai. Nah, yang kedua yaitu burst time dari P1 yaitu 8 dan dikurangkan dari waktu kedatangan P2 yaitu 2. Oke. Nah, seperti di sini proses P3 yaitu 12 karena dijumlahkan daripada proses sebelumnya, dikurangkan waktu kedatangan dari P3 yaitu 4 dengan hasil 8 ms. Oke, selanjutnya yaitu turnaround time.
ya, atau TAT. Nah, rumus dari turnaround time ini adalah adalah compression time dikurangkan dari waktu kedatangan. Nah, P1 8 dikurang waktu kedatangannya 0 ms, jadi tetap 8. Nah, P2 yaitu 12 dikurangkan waktu kedatangannya yaitu 2 dengan hasil 10 ms. Nah, yang terakhir yaitu P3 yaitu compression time-nya yaitu 21 dikurangkan waktu kedatangannya yaitu 17 ms. Nah, kita akan memasuki nomor 3. Pertanyaan pertama nomor 3 yaitu rata-rata waiting time. Nah, rumusnya ya adalah jumlah waiting time dibagi 3. Nah, jumlah yaitu waiting time pertama yaitu waiting time P1 0, waiting time P2 ditambah waiting time P2 6, dan ditambah waiting time P8 berarti sama dengan 14 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 4,67 ms. Nah, rata-rata turnaround time rumusnya seperti tadi ya, yaitu turnaround time, jumlah turnaround time dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 11,67 ms. Nah, oke, sekian dari presentasi ujian saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akan menutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.